pernah pakai kacamata Andriel buat nonton film, tapi nggak ada teks bahasa Indonesianya. Ya, contoh kayak gini nih. Contoh film yang dijalankan pakai kacamata Andriel, tapi nggak ada teksnya. Oke ya, percuma aja kita nonton, tapi kurang puas dong ya. Karena kan biasalah kalau kita nonton apalagi film-film barat, ya lebih enak ada teksnya supaya lebih ngerti gitu ya. Biasanya tampilan ini dijalankan melalui aplikasi foto yang ada pada Unreal gitu ya. Nah, terus buat apa dong kita nonton film walaupun layarnya besar di kacamata Unreal tapi nggak ada teksnya? Ya fiturnya ada yang berasa kurang aja gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan aplikasi buatan pihak ketiga ya, lagi-lagi pihak ketiga ya, tapi pihak ketiganya baik nih. Nah, aplikasinya dapat menjalankan video dan juga ada beberapa fitur 3D ya, dan juga ada beberapa fitur 3D ataupun fitur-fitur lain tentang video di kacamata Android yang pastinya bisa menjalankan subtitle. Oke, apa nama aplikasinya? Langsung saja. Ini dia, yaitu Into 3D ataupun PLC 3D untuk Unreal. Oke ya. Nah, langsung saja kita download. Ya, lagi-lagi kita download di sumber web pihak ketiga. Tapi jangan khawatir. Ya, cari yang aman. Memang aplikasi ini belum sempurna atau bisa dikatakan masih versi 0,05 ya bahkan. Nah, ini contoh, ini versi 0,05. Seperti apa tampilannya? Kita lihat saja. Nah, ini dia aplikasinya, namanya PLC 3D atau Into 3D. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, ketika muncul aplikasinya, ada beberapa kontrol yang harus kita perhatikan. Pertama, kita jalankan dulu, misalnya kita pilih saja salah satu film. Nah, langsung di sini kelihatan filmnya. Oke, dan kita bisa setting ya untuk displaynya, scale-nya jangan terlalu besar, kita kecilin dulu. Oke, dan di sini juga ada beberapa settingan ya, banyak ya, dan bahkan di sini juga ada kita mau merubah formatnya, apakah mau ke 2D, apakah mau ke apa namanya 3D ya, ataupun yang lain gitu ya. Kita coba ke 2D saja dulu. Kemudian nah, ini ada beberapa tampilan, dan ini juga untuk gambarnya. Oke ya. Nah, ini juga kita bisa setting aspek rasionya. Oke, langsung aja seperti apa sih tampilan di Unreal? Kita lihat saja. Oke kan? Ada teksnya? Gimana? Mantap? Jadi kita bisa nonton film apapun itu ya, termasuk drakor ya, dengan teks bahasa Indonesia yang pastinya dengan layar yang lebih besar dibandingkan dengan handphone ataupun laptop ya, ataupun bahkan mungkin bioskop, karena ini scale-nya bisa kita atur. Misalnya kita atur scale-nya nih ya, contoh saya mau atur scale-nya menjadi lebih kecil karena terlalu besar mungkin ya. Oke, ini saya letakkan dulu. Oke, seperti ini scale-nya. Oke, seperti ini ya, mungkin terlalu kecil ya. Yang menarik lainnya adalah kita bisa menonton film di kacamata Unreal ini dengan fitur 3D off aktif. Artinya ya seperti kita nonton di TV, kalau kepala kita bergerak maka TV-nya diam gitu ya, bukan seperti nonton lewat laptop gitu atau mungkin lewat Windows gitu ya. Ketika kepala kita bergerak, dia akan bergerak, kemana bergerak kita akan bergerak. Nah, memang infonya
Nreal sedang mengembangkan aplikasi Nebula untuk Windows, dimana akan mengaktifkan fitur 3D off ya, seperti kita nonton di aplikasi Nebula Nreal lewat Android ataupun lewat Apple ataupun Mac gitu ya. Nah, infonya seperti apa? Ini dia info pembuatan aplikasi Nreal untuk Windows. Oke, kalau teman-teman sudah punya login aplikasi Nreal, maka akan diberikan email ya, pemberitahuan bahwa Nreal sedang mengembangkan ya beta testing untuk aplikasi Nebula Nreal untuk Windows ya. Nah, seperti ini isinya. Nah, ini email pemberitahuan. Jadi kalau InfoSeekers di sini berhasil login ke aplikasi Nebula punya Nreal, maka akan menerima email pemberitahuan bahwa Nreal sedang mengembangkan aplikasi Nebula untuk Windows. Di sini ada undangan untuk join, dan ini adalah beta testing. Artinya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan buat pengembangan Nebula aplikasi Nreal untuk Windows ya. Jadi ini bisa dikatakan versinya masih 0,1, belum sempurna. Oke, nanti kita kapan-kapan coba seberapa hebat aplikasi Nebula Nreal buat Windows. Mungkin demikian InfoSeekers, kita akan ketemu lagi di info berikutnya. Info, berbagi info, tips, pengetahuan, dan kesenangan. Sampai jumpa di video info berikutnya.